Selamat siang Bunda. Melihat sekarang kasus yang sedang viral di salah satu universitas ternama di Indonesia, itu melihatnya seperti apa sih dari segi si ke-16 terduga pelaku itu? Kalau dari apa yang dilakukan itu pasti selalu udah pasti dan tidak ada itu lagi adalah memang itu perilaku yang buruk ya. Sebetulnya manusia itu bisa membedakan antara baik yang mana, buruk yang mana. Namun kalau dari kemampuan untuk membedakan itu ada di moral. Kalau moralnya tidak terstimulasi dengan baik, maka yang kayak gini dianggap seperti biasa-biasa saja. Mau bentuknya apapun, kalau melecehkan orang itu pasti sudah tidak oke. Apalagi kalau ini kemudian dia di fakultas hukum, harusnya dia tahu dong ya gitu, masa melakukan hal ini. Karena pada waktu dia mengatakan bahwa saya pengen untuk melecehkan orang ini, itu kan pasti sudah pakai pemikiran. Harusnya kalau dia punya stimulasi moral yang baik, itu pasti bisa membedakan antara baik dan buruk. Ternyata moral itu memang ada sejak lahir karena diberikan oleh Tuhan atau Allah, given by Allah. Tapi tidak ada manusia yang lahir amoral. Yang ada manusia punya kompetensi moral, potensinya ada, tetapi tidak distimulasi dengan baik. Karena untuk menstimulasi moral itu bukan moral distimulasi, tetapi harus ada satu yang distimulasi, empati, kemampuan mencoba untuk memahami perasaan, pikiran, dan keinginan orang lain. Nah, orang-orang ini nggak punya empati, atau empatinya sedikit berkurang atau kurang, karena dia tidak bisa merasakan betapa tidak nyamannya orang kemudian dibicarakan, kemudian dengan melecehkannya. Itu nggak punya dia. Kemudian kontrol diri, nggak punya kontrol diri. Karena apa? Kontrol diri itu kan harusnya mengerem dorongan-dorongan dari diri untuk kemudian melakukan perilaku buruk. Lalu nurani, kemampuan untuk membedakan benar salah ini juga tidak terstimulasi dengan baik. Apalagi kalau di moral itu selain 3 hal ini yang utama, ada kindness, kebaikan, nggak ada pada mereka. Stimulasinya kurang, mereka nggak memberikan suatu kebaikan kepada orang lain. Berikutnya fairness, tidak fair mereka. Orang yang nggak ada diperlakukan seperti ini. Tidak kemudian respect pada orang, karena respect juga ada di dalam moral. Lalu kemudian toleransi, nggak ada toleransi gitu di dalam hal ini. Jadi semua aspek atau hal virtue dari moral sangat tidak ada, atau boleh dikatakan kalaupun ada tuh mungkin terkikis, sehingga tidak ada kelihatan kemampuannya. Sementara kalau orang punya stimulasi yang baik, dia bisa membedakan antara baik dan buruk dengan tepat gitu. Nah kemudian kalau ditanyakan ini sesuatu yang normal apa tidak? Nggak normal harusnya. Tidak ada pun orang yang harus aku boleh melecehkan orang lain. Tapi ini dilakukan karena dianggap gini, mereka tuh pada masa dimana remaja yang sudah di akhir atau dewasa awal, dimana ada tugas perkembangannya untuk kemudian membentuk satu identitas diri dan sebagainya. Untuk merasa diterima dengan orang lain atau kelompoknya, maka dia berani melakukan apa saja gitu. Bunda, perilaku seperti ini tuh terbentuk memang dari masa puber atau seperti apa, dan bisa diperbaiki tidak sih? Ini kan sebetulnya tadi yang saya bilang, stimulasi moralnya nggak ada. Itu stimulasi moral tuh harus sejak usia dini. Kalau ini perilaku ini dibentuk nggak ini, tapi karena teman-teman dia ngerasa nggak punya gambaran atau konsep diri yang bagus, nggak percaya diri, dia baru merasa nyaman atau merasa punya identitas diri kalau diterima di kelompoknya. Kalau diterima di kelompok itu harus syaratnya secara tidak tertulis adalah berani mengungkapkan, berani melecehkan orang misalnya seperti itu. Itu dia lakukan demi eksistensinya dia misalnya seperti itu. Dan ini kan artinya nggak normal. Terbentuknya kapan? Sejak manusia itu awal dibentuk di rumah, pada waktu mereka masih batita dan balita, itu dengan orang tuanya, lalu kemudian dengan significant others-nya, eyangnya, opanya, neneknya dan sebagainya, tantenya, lalu kemudian lebih melebar lagi ke lingkungan keluarganya yang lain atau tetangganya, lalu kemudian ke sekolah. Nah, secara pada waktu proses perubahan-perubahan itu, mungkin saja di perjalanannya dia dapat influence atau masukan-masukan seperti ini. Dan ini kalau ada stimulasi moral sejak dini, dia tahu ini nggak benar dan ini tidak baik, ini buruk gitu. Dan lingkungan dalam
bermainnya, pergaulannya mungkin Ya kan kalau proses temennya kayak gitu semua, dia merasa dia harus, tadi saya bilang, orang mau diakui, kemudian dia melakukan apa aja untuk demi bisa diakui di kelompoknya. Jadi seperti itu. Sementara kalau itu di dalam rumah sudah dimasukkan informasi atau stimulasi tentang moral, itu kayak chips, itu dimasukkan ke dalam diri orang. Kalau itu sudah masuk dengan baik pada diri seseorang, empatinya, kontrol dirinya, nuraninya, kindness, fairness, tolerance, terus kemudian respectnya, itu insya Allah dia bisa menjadi alarm. Kalau dia mau melakukan perilaku buruk, alarmnya ini nggak baik nih, buruk, jangan dilakukan gitu. Oke Bunda, untuk korbannya ada dampak psikologis apa sih, jangka pendek atau jangka panjangnya? Iya banyak, tapi kalau ditanya apakah jangka pendek atau jangka panjang sangat tergantung pada orang masing-masing. Tetapi yang jelas orang itu harus diberitahu bahwa mereka tuh tidak bersalah, si korban ini. Ini hanya orang iseng aja yang matanya nggak bisa kemudian melihat sesuatu yang kemudian dijadikan bahan pembicaraan dan sebagainya. Ada sih banyak sisi banyak dari dia manusia yang bisa dibicarakan. Kenapa masalah tubuh dan sebagainya? Kenapa tidak yang lain? Misalnya tentang kemampuannya dia memberikan dalam diskusi kelompok atau apa, itu kan jauh lebih bermanfaat ya. Nah ini yang kalau menurut saya di si korban harus dia tahu bahwa dia tidak bagian andil dari membuat kesalahan, tapi dia jadi betul-betul korban. Nah untuk itu harus bisa dibantu oleh lingkungan dan juga lingkungan yang lainnya, karena ada kecemasan, bisa stres, bisa kemudian depresi nanti kalau stres terlalu lama. Bisa juga nanti kalau terjadi adalah orang ini bisa menarik diri dari lingkungan karena malu, udah tersebar di mana-mana, dan ini yang menyebarkan juga tidak bertanggung jawab, tidak punya memiliki moral juga. Jadi banyak hal yang kemudian berdampak kepada si korban ini. Ada lagi? Jadi sebetulnya kan kampus tuh sebetulnya tempat diskusi dan sebagainya. Tapi ada juga kan otak-otak orang yang kemudian tidak memiliki stimulasi moral yang baik, sehingga moralnya itu tidak memberikan dia alarm untuk bisa tahu mana yang baik mana yang buruk. Itu jadinya seperti itu. Tetapi juga tambah yang tadi saya bilang, tugas di dalam manusia setiap usia tuh ada tugas perkembangannya. Anak kecil misalnya dari nggak bisa jalan jadi belajar jalan, jadi dia punya kebutuhan untuk mengeksplor dunianya. Tapi pada waktu remaja ini dia eksistensi diri, nyari bentuk identitas dirinya itu seperti apa, eksis nggak saya dalam kelompok ini. Itu menunjang untuk orang kemudian untuk eksis apa aja dilakukan untuk membentuk identitasnya supaya dilihat orang jadi orang yang oke di kelompoknya, dia melakukan apa saja. Ini kan yang harusnya direm oleh si moral itu. Tapi kalau moralnya nggak ada, ya susah. Walaupun kita pakai aturan yang sifatnya eksternal, undang-undang dan sebagainya, bisa dihukum. Tapi pertanyaan saya, orang di penjara belum tentu semuanya balik kemudian jadi baik, gitu loh. Jadi ini harus ada pendekatan yang sifatnya individual juga kepada tiap orang ini untuk bisa merubah mindsetnya untuk berpikir lebih baik dan lebih positif. Bunda, mungkin hal penting apa yang harus dilakukan oleh objek dari ke-16 oknum mahasiswa ini yang harus dilakukan? Pergi ke psikolog atau psikiater kan? Si korban. Korbannya, ya tergantung nih korbannya. Kalau korbannya merasa tidak bisa menghandle dirinya, ya harusnya dia mencari orang lain atau pakar atau kadang-kadang gini. Ini sesuatu bukan yang untuk dibanggakan. Gak semua orang dengan senang hati mau mengatakan kepada orang lain saya sudah dilecehkan karena malu kan. Jadi ini mungkin biasanya ditampung dulu pada lingkup yang lebih kecil, misalnya orang tua, keluarga dan sebagainya, atau teman yang lain gitu. Tapi dikala itu tidak bisa mengurangi rasa tidak nyamannya, kecemasannya, stresnya dan sebagainya, ada baiknya sudah kemudian mencoba untuk mencari jalan keluar kepada pakarnya gitu. Tapi tiap orang punya reaksi yang berbeda karena tiap orang juga punya persepsi yang berbeda terhadap masalah yang dialaminya ini. Bunda, terakhir dari saya, mungkin Bunda akan terjun langsung untuk membantu si korban. Sekarang ini kan saya di Senat Akademik UI, itu di sana kami juga sudah sedang memikirkan tentang hal ini. Jadi ini kan harus kerjasama dari banyak pihak, nggak bisa individual sifatnya. Dari aturannya, dari kemudian bagaimana kita harus kemudian membina terhadap anak-anak ini ataupun orang tuanya.
sehingga bisa jadi lebih baik. Jadi ini kerjasama pada stakeholder dan juga orang-orang lain di sekitarnya.